Tumbal proyek, saksi bisu di balik beton pancang. Beton yang kokoh tidak hanya dibangun dari campuran semen, pasir, dan besi. Di tempat-tempat tertentu, ada harga mahal yang harus dibayar agar tanah mau menopangnya. Darah, napas, dan nyawa. Bagian I, janji di atas tanah rawa. Bagi sebagian orang, tumbal proyek mungkin dianggap sekadar mitos perkotaan atau tahayul lama yang diceritakan di warung kopi. Namun bagiku, Randy, seorang lulusan teknik sipil berusia 27 tahun pada 2018 lalu, pengalaman ini adalah trauma seumur hidup yang hingga kini masih membuat dadaku sesak setiap kali melewati tiang-tiang pancang di jalan tol atau gedung pencakar langit. Tahun itu, aku baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai site engineer di sebuah mega proyek pembangunan jembatan-jembatan penghubung dan jalan layang di daerah pinggiran Jawa Tengah. Proyek ini sangat ambisius. Jalur tersebut dibangun di atas tanah rawa yang lambil, terkenal memiliki struktur geologis buruk dan riwayat kegagalan konstruksi sejak zaman kolonial. Sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di barak pekerja, suasana terasa tidak biasa. Ada ketegangan yang menggantung di udara, lebih dingin dari sekadar angin malam rawa. Mas Randy, kalau malam sudah lewat jam 12, jangan sekali-kali keluyuran ke area zone 4, bisik Mbah Sukir, seorang pekerja lokal tua yang sudah memegang skop sejak proyek ini dimulai. Kenapa, Bah, masih ada pengecoran malam? Tanyaku santai sembari menyeruput kopi hitam. Mbah Sukir menatapku dengan mata yang keruh. Garis-garis di wajahnya menegang. Bukan pengecoran biasa. Tanah di zone 4 itu lapar. Kalau belum diberi makan, alat berat apapun pasti amblas. Minggu lalu sudah 2 ekskavator patah hydraulicsnya tanpa sebab. Aku tersenyum tipis, memaklumi pola pikir masyarakat lokal yang masih kental dengan mistisme. Sebagai seorang yang terbiasa dengan perhitungan fisis, beban struktural, dan soil test, aku menganggap omongan Mbah Sukir hanyalah ketakutan irasional. Aku tidak tahu betapa dangkalnya pemikiranku saat itu. Bagian 2, Kejanggalan di Zona 4. Masalah demi masalah memang benar-benar melanda zona 4. Hasil tes Standard Penetration Test, SPT, selalu berubah-ubah secara tidak masuk akal. Hari ini daya dukung tanah tercatat cukup, esok harinya tanah berubah menyerupai bubur padat yang menyerap apa saja di atasnya. Pak Darmo, sang project manager, PM, pria parubaya berwajah dingin yang jarang tersenyum dan selalu membawa tongkat kayu, tampak makin tertekan. Proyek ini didanai oleh konsorsium besar dengan nilai ratusan miliar rupiah. Keterlambatan 1 hari berarti denda ratusan juta. Hingga suatu malam, peristiwa aneh pertama terjadi. Saat itu jam menunjukkan pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Aku sedang menyelesaikan laporan progres harian di kantor kontainer. Tiba-tiba, suara deru mesin crawler keren meraung dari arah zona 4. Raungan mesin itu terdengar berat, seolah sedang mengangkat beban yang sangat masif. Aku mengerutkan dahi. Sesuai instruksi keselamatan, seluruh aktivitas alat berat dihentikan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dengan mengapit senter dan memakai helm keselamatan, aku berjalan menuju lokasi. Angin malam menyapu wajahku membawa bau busuk yang aneh, seperti campuran antara lumpur rawa, kelemban busuk, dan sesuatu yang amis mirip darah amis binatang. Sampai di zona 4, aku tertegun. Kren memang menyala, tetapi tidak ada operator di dalam kabin. Tuas kontrol bergerak-gerak sendiri di bawah temaram lampu sorot proyek. Di bawah tiang pancang beton berdiameter 1 meter yang menggantung, tanah rawa tampak bergolak. Seperti ada gelembung-gelembung udara besar yang meletup dari dalam tanah, mengeluarkan cairan berwarna kehitaman. "Hei, siapa di sana?" teriakku memecah kesunyian night shift.
Seketika itu juga, mesin kren mati mendadak. Suara bising berganti dengan kesunyian yang mencekam. Hanya ada suara jangkrik dan suara bisikan. Suara tangisan bernada rendah, berasal dari dalam lubang pancang yang gelap gurita. Nyuwun tulung, adem, tolong, dingin. Bulu kuduku berdiri seketika. Tubuhku kaku. Cahaya senterku mengarah ke dalam lubang tiang pancang sejauh 15 meter. Di dasar lubang yang berlumpur itu, cahaya senter menyorot sesuatu yang memantul. Bukan batu, bukan besi rebar. Itu adalah sepasang mata manusia. Sebelum aku sempat memproses apa yang kulihat, sebuah tangan cengkeram mendarat di bahuku. Aku terlonjak dan hampir menjerit. "Sedang apa kamu di sini, Randy?" Suara berat Pak Darmo menggelegar di belakangku. Pria itu berdiri bersama mandor utama, Pak Kuncoro. Keduanya menatapku dengan tatapan tajam yang tidak bersahabat. "Pak, mesin keren tadi menyala sendiri." Dan di dalam lubang, kataku terbata-bata, menunjuk ke arah tiang pancang. Pak Darmo tidak menyorotkan senternya ke lubang. Dia justru menatapku dingin. "Kamu capek, Randy. Halusinasi itu biasa untuk insinyur muda yang kurang tidur. Pulang ke mes. Jangan kembali ke area ini sampai besok pagi." Malam itu, aku tidak bisa tidur sekejap pun. Bagian 3, Hilangnya Budi. 3 hari setelah kejadian itu, seorang pekerja harian bernama Budi dilaporkan hilang. Budi adalah pemuda 22 tahun asal desa sebelah yang baru bekerja 2 minggu. Rekan kerjanya mengatakan Budi terakhir terlihat berjalan ke arah zone 4 untuk mengambil kunci pas yang tertinggal saat shift malam. Pihak manajemen proyek menanggapi kejadian ini dengan sangat tenang, terlalu tenang untuk kasus hilangnya seorang manusia. Budi itu anak kaburan, paling kabur bawa uang kasbon, kata Pak Kuncoro singkat saat rapat pagi. Aku merasa ada yang tidak beres. Budi adalah anak tunggal yang sangat sopan dan bekerja keras demi membiayai pengobatan ibunya. Dia tidak akan kabur begitu saja tanpa mengambil dompet dan ponselnya yang masih tertinggal di barak. Malamnya, aku memutuskan untuk memeriksa rekaman CCTV proyek terdekat yang mengarah ke pintu masuk zona 4. Ruang CCTV malam itu sepi karena petugas jaga sedang mencari makan. Dengan tangan gemetar, aku memutar balik rekaman video tanggal Budi menghilang, tepat pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Apa yang kulihat di layar monitor membuat dadaku berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Di layar hitam putih berkualitas rendah itu, Budi terlihat berjalan di antara tumpukan besi rebar. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang pagar seng penutup proyek, muncul 3 orang pria bertubuh besar. Salah satunya merangkul leher Budi dari belakang menggunakan kain hitam hingga Budi terkulai lemas. Mereka tidak merampoknya. Mereka menggotong tubuh Budi yang tak sadarkan diri menuju ke tengah zona 4, ke arah truk mixer beton yang mesinnya menyala tanpa lampu utama. Di sana, sudah menunggu Pak Darmo dan seorang pria tua bersarung hitam yang memegang keris kecil dan sebuah mangkuk kuningan. Mataku membelalak. Mulutku terkunci. Di layar monitor, aku menyaksikan bagaimana pria tua itu memercikkan air dari mangkuk ke tubuh Budi yang tergeletak. Lalu, atas isyarat tangan dari Pak Darmo, corong truk mixer diputar. Cairan semen basah yang pekat dan berat menyembur keluar, langsung ke dalam lubang tiang pancang di mana Budi diturunkan secara paksa. Budi yang mendadak sadar karena dingin dan pekatnya semen tampak berontak secara histeris. Tubuhnya separuh tenggelam dalam cairan beton. Tangan kanannya menggapai-gapai ke atas, mencoba meraih tepi besi casing tiang pancang. Namun Pak Kuncoro, sang mandor, mengambil batang besi tebal dan menekan kepala Budi daun kembali ke dalam adonan semen basah tersebut. Lumpur beton menelan tubuh Budi bulat-bulat. Semen cair terus dituangkan hingga lubang setinggi 20 meter itu terisi penuh dan rata dengan permukaan tanah.
Aku menyelimuti mulutku dengan kedua tangan, menahan muntah dan teriakan histeris. Itu bukan kecelakaan kerja, itu adalah pembunuhan, sebuah ritual tumbal bernyawa. Bagian 4, Malam Kliwon dan Rahasia Gelap. Sebelum aku sempat mencabut flash disk untuk menyalin bukti tersebut, pintu ruang CCTV terbuka dengan derit nyaring. Aku membeku. Di ambang pintu, berdiri Pak Darmo. Lampu ruangan yang remang-remang membuat bayangannya memanjang, menutupi tubuhku. "Kamu sudah melihatnya, kan, Randy?" tanyanya dengan suara datar, tanpa nada panik sedikit pun. Aku mundur hingga punggungku menempel pada meja komputer. "Pak, Anda membunuh Budi, Anda mengubur dia hidup-hidup di dalam beton." Pak Darmo berjalan masuk pelan-pelan. Dia menarik sebuah kursi dan duduk di hadapanku. Matanya kosong, seperti mata orang yang sudah menjual jiwanya. "Kami tidak membunuhnya, Randy. Kami menyerahkannya," kata Pak Darmo tenang, seolah sedang mendiskusikan spesifikasi material bangunan. "Kamu pikir kenapa jembatan di atas rawa ini bisa berdiri? Kamu pikir kenapa proyek senilai triliunan ini tidak ambruk seperti proyek tahun 1998 lalu? Tapi itu kejahatan, itu pembunuhan berencana. Saya akan lapor polisi," teriakku. Air mata mulai menetes karena kombinasi rasa takut dan marah yang luar biasa. Pak Darmo tertawa kecil, tawa yang sangat kering dan dingin. "Lapor polisi," Pak Darmo menggeleng. "Polisi mana? Kapolsek setempat sudah dapat jatah dari konsorsium. Petinggi dinas tahu, orang-orang di atas sana tahu bahwa tanah ini butuh pasak bernyawa. Kalau bukan Budi, maka tanah ini akan menelan seluruh struktur jembatan saat dipakai nanti. Ratusan orang di atas mobil bisa mati kalau jembatan ini rubuh. Kami hanya mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan ribuan nyawa lain. Itu perhitungan matematis yang logis, insinyur muda. Itu gila, itu biadab, pekiku. Ini dunia nyata, Randy," potong Pak Darmo, suaranya mendadak berubah sangat tajam. "Bukan lembar kertas kalkulasi di kampusmu. Jika proyek ini gagal, ratusan miliaran melayang, karir saya hancur, dan orang-orang berkuasa di Jakarta akan marah. Satu orang anak jalanan tanpa masa depan adalah harga yang sangat murah." Pak Darmo berdiri, melangkah mendekatiku hingga jarak kami hanya beberapa sentimeter. Bau napasnya mengandung aroma kemenyan yang samar namun membakar hidung. Malam ini adalah Jumat Kliwon. Pengecoran akhir untuk abutmen 1 di zone 4 akan dilakukan. Tanah rawa itu meminta pasangan. 1 jiwa laki-laki sudah diberikan. Sekarang, mereka meminta 1 jiwa lagi agar pondasi sebelah kanan dan kiri seimbang. Jantungku seperti berhenti berdetak. "Apa maksud Anda? Kuncoro dan anak-anak buahku sedang menunggumu di luar, Randy. Kamu anak pintar, tapi kamu terlalu banyak ingin tahu." Bagian V, pelarian dalam kegelapan. Pikiran bawah sadarku langsung mengambil alih. Tanpa berpikir panjang, aku menyambar monitor komputer yang berat di atas meja dan menghempaskannya ke wajah Pak Darmo. "BRAAK." Pak Darmo terhuyung ke belakang, mengerang kesakitan sambil memegang hidungnya yang bercucuran darah. Aku memanfaatkan detik-detik itu untuk menerobos keluar dari ruang CCTV. "Kuncoro, tangkap Randy, jangan sampai dia lolos," teriakan histeris Pak Darmo bergema di seluruh area proyek. Aku berlari sekencang-kencangnya menembus kegelapan malam. Hujan deras mulai mengguyur tanah proyek, mengubah permukaan tanah menjadi lumpur licin yang menyulitkan langkah kaki. Dari belakang, aku mendengar derap langkah sepatu bot berat dan kilatan cahaya senter dari beberapa orang yang mengejarku. "Jangan lari, Mas Randy. Nurut saja biar cepat," teriak suara Pak Kuncoro dari kejauhan, memegang sebatang besi tajam. Aku terus berlari menuju area zone 4.
bermaksud menerobos pagar seng di ujung area untuk kabur ke arah perkampungan warga. Namun, hujan lebat dan angin kencang membuat jarak pandang sangat terbatas. Tiba-tiba, kakiku tersandung kabel las listrik yang terbentang. Aku tersungkur jatuh, wajahku menghantam lumpur dingin yang berbau amis. Napasku terengah-engah. Saat aku mencoba bangkit, aku menyadari di mana aku berada. Aku jatuh persis di samping tiang pancang abutmen 1 yang baru saja dicor setengah jalan. Di sekelilingku, besi-besi rebar menjulang ke atas seperti cakar-cakar hitam yang siap mencengkeram langit. Suara gemuruh mesin truk mixer mendekat dari arah samping. Lampu sorot truk yang menyilaukan mengunci posisiku. Sudah tidak ada jalan lari, Mas, kata Pak Kuncoro yang sudah berdiri di hadapanku, menyapu air hujan dari wajahnya. Di belakangnya, 3 orang pekerja berbadan tegap mengepungku. Pak Darmo berjalan perlahan mendekat, memegang sapu tangan berdarah di hidungnya. Matanya menyiratkan kejam yang tak terhingga. Masukkan dia ke dalam casing tiang pancang, perintah Pak Darmo dingin. Malam ini kita selesaikan zone 4 selamanya. 2 pekerja memegang kedua tanganku dengan cengkeraman seperti catut besi. Aku berontak, menendang, dan menjerit minta tolong sekuat tenaga. Namun jeritanku teredam oleh gemuruh hujan dan deru mesin diesel mixer. Mereka menyeretku ke tepi lubang pancang beton. Ketika aku melihat ke dalam lubang yang dipenuhi adonan semen basah berwarna abu-abu pekat itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di dalam cairan semen yang belum sepenuhnya mengeras itu, gelembung-gelembung udara bermunculan. Dan dari dalam dasar beton, tampak bentuk jemari tangan manusia yang membeku, terangkat ke atas seolah berusaha keluar dari cengkeraman takdirnya. Itu Budi, dan beberapa saat lagi, aku akan bernasib sama dengannya. Ampun, Pak, tolong, Pak, saya janji tidak akan bilang siapa-siapa, jeritku, menangis histeris di tengah guyuran hujan. Pak Darmo hanya menatapku dingin. Janji mati adalah satu-satunya janji yang bisa dipercaya di dunia konstruksi, Randy. 2 pekerja mulai mengangkat tubuhku, siap melemparkanku kepala lebih dulu ke dalam lubang tiang pancang setinggi 15 meter tersebut. Bagian V, pembalasan dari dalam tanah. Tepat pada detik-detik kritis itu, ketika tubuhku sudah bergantung di atas bibir lubang, sebuah guncangan hebat terjadi. Bukan gempa bumi biasa, tanah rawa di zone 4 mendadak ambles, sinkhole, secara sporadis. Suara gemuruh dahsyat membahana dari dalam tanah, diikuti oleh letupan-letupan lumpur kehitaman yang menyembur tinggi ke udara. Boom! Sebuah tiang pancang beton yang sudah tertanam di sebelah kami mendadak miring dan retak hebat. Struktur besi kren seberat belasan ton di samping lubang kehilangan keseimbangan karena tanah di bawahnya melunak secara instan. Awas, CRANEROBOHT, teriak salah satu pekerja. Kepanikan massal terjadi seketika. 2 pekerja yang memegangiku melepaskan pegangannya untuk menyelamatkan diri dari tindihan boom kren yang tumbang. Aku jatuh terpental ke atas tanah lumpur, hanya beberapa sentimeter dari lubang beton. CRASH. Boom kren yang terbuat dari besi baja padat jatuh menghantam truk mixer dan area pengecoran. Dentuman keras memercikan bunga api di tengah hujan lebat. Besi pancang yang patah menyapu ke arah Pak Kuncoro dan Pak Darmo. Aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri bagaimana Pak Kuncoro tertindih langsung oleh rangka baja kren yang jatuh, sementara Pak Darmo terlempar keras akibat tekanan letupan lumpur dari dalam lubang pancang. Pak Darmo jatuh merangkak tepat di bibir lubang tiang pancang tempat Budi dikubur. Saat Pak Darmo berusaha merangkak naik sambil menjerit kesakitan karena kakinya patah, lumpur beton basah di dalam lubang bergejolak hebat. Dari dalam cairan semen pekat itu,
Sebuah lengan berwarna abu-abu yang terbungkus adonan beton mendadak meluncur keluar, memegang pergelangan kaki Pak Darmo dengan kekuatan yang tak masuk akal. "Tolong, Randy, tolong saya," jerit Pak Darmo histeris. Jari jemarinya mencengkeram lumpur tanah. Tangan dari dalam beton itu menariknya. Pak Darmo terseret mundur secara perlahan namun pasti ke dalam lubang gelap tersebut. Cahaya kilat di langit sempat menerangi wajah Pak Darmo yang penuh dengan rasa ketakutan teramat sangat sebelum kepala dan seluruh tubuhnya terperosok masuk ke dalam cairan semen cair. Suara teriakannya diredam seketika oleh adonan beton yang menutup rapat di atas kepalanya. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan sisa kekuatan yang ada, merangkak dan berlari pincang menembus hujan, menerobos pagar seng proyek yang runtuh, dan terus berlari tanpa menoleh ke belakang sedikit pun hingga mencapai jalan raya utama. Bagian 7, Monumen Berdarah yang Tetap Berdiri. Aku selamat malam itu, namun, keadilan tidak pernah benar-benar tegak. Beberapa hari setelah peristiwa horor tersebut, berita di media massa lokal menyatakan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja parah akibat tanah longsor di area proyek jembatan. Pak Darmo dan Pak Kuncoro dinyatakan tewas tertimbun material tanah dan beton, sementara Budi dicatat sebagai korban hilang yang diduga tertimbun material longsoran. Proyek sempat dihentikan selama 2 bulan. Namun, seperti yang sudah bisa ditebak, bisnis mega proyek tidak pernah benar-benar mati. Konsorsium mengganti jajaran manajemen, mendatangkan kontraktor baru, dan melanjutkan pembangunan. Lubang panjang di zona 4 tempat Budi dan Pak Darmo tertanam, bersama cairan beton yang mengeras, tetap digunakan sebagai pondasi utama jembatan. Mereka tidak menggali atau mengeluarkan jasad-jasad itu. Mereka hanya menimbunnya dengan lapisan semen baru, memperkuat strukturnya, dan membangun tiang-tiang megah di atasnya. Kini, jembatan layang itu sudah berdiri kokoh selama bertahun-tahun. Jutaan kendaraan melintas di atasnya setiap hari. Banyak orang memuji keindahan arsitekturnya dan ketahanan strukturnya yang tetap stabil meski dibangun di atas tanah rawa yang paling berbahaya di pulau ini. Tiap kali aku terpaksa melintasi jembatan tersebut, aku selalu menurunkan kecepatan mobilku saat melewati zona 4. Jika aku mematikan radio mobil dan mendengarkan dengan seksama di tengah keheningan malam, di antara gemuruh roda mobil dan angin jalanan, aku selalu bisa merasakan getaran aneh dari dasar aspal. Bukan getaran mesin, tapi getaran mengetuk, tuk, 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 dari dalam tiang panjang beton di bawah sana. Sebuah ketukan dari mereka yang terjebak selamanya dalam kegelapan beton, menjadi saksi bisu betapa murahnya harga nyawa manusia demi sebuah proyek kemajuan zaman.